Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Novela dari Universitas Bina Sarana Informatika semester 3, jurusan Teknologi Komputer. Saya perwakilan dari kelompok 5, mata kuliah Statistiska, akan menjelaskan ukuran penyebaran data atau kemiringan dan keruncingan data. Di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani dengan teman saya yang namanya Nurmutia Eka Pusparani dengan NIM 13190440. Saya dari kelas 13 3C01 dengan dosen pembimbing Ahmad Jurnaidi Wahidin M.Com. Sebelum saya menjelaskan kemiringan dan keruncingan data, maka kita harus tahu dulu pengertian dari kemiringan dan keruncingan data tersebut. Yang pertama ada kemiringan distribusi data. Pengukuran kemiringan distribusi data dapat diketahui dengan beberapa cara, antara lain yang pertama memperhatikan hubungan antara rata-rata hitung, median, dan modus. Yang kedua ada penggunaan koefisien Pearson. Yang ketiga menggunakan momen M3, dan yang terakhir yaitu menggunakan kotak diagram garis. Grafik kemiringan distribusi data dibagi menjadi 3, yaitu simetris, miring ke kanan, dan miring ke kiri. Simetris itu dia puncaknya ke atas, sedangkan yang miring ke kanan puncaknya dia miring ke kanan. Namanya juga miring ke kanan, pasti puncaknya dia miring ke kanan. Juga yang terakhir ada yang miring ke kiri, puncaknya juga miring ke kiri. Yang kedua ada keruncingan distribusi data. Keruncingan distribusi data merupakan derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normalnya data. Keruncingan distribusi data disebut juga kurtosis. Ada 3 jenis derajat keruncingan, yaitu leptokurtis, artinya distribusi data yang puncaknya relatif tinggi. Yang kedua mesokurtis, yaitu distribusi data yang puncaknya normal. Dan platikurtis, yaitu distribusi data yang puncaknya terlalu rendah atau terlalu mendatar. Dapat dilihat pada grafik keruncingan distribusi data. Yang leptokurtosis itu puncaknya tinggi, mesokurtosis itu normal, dan platikurtis itu puncaknya mendatar atau rendah. Kemudian ada rumus untuk menghitung derajat kemiringan distribusi data. Ada 3 rumus. Yang pertama, rumus Pearson, rumus Momen, dan rumus Boyle. Yang rumus Pearson itu rumusnya alpha sama dengan 1/S dalam kurung X dikurang mod, atau alpha sama dengan 3/S dalam kurung X dikurang med. Penjelasannya, alpha itu artinya Pearson, S artinya simpangan baku, X artinya nilai rata-rata hitung, med artinya modus, dan mean itu artinya median. Yang kedua ada rumus Momen. Rumus Momen dibagi menjadi 2, yaitu data tidak berkelompok dan data berkelompok. Data tidak berkelompok rumusnya alpha 3 sama dengan 1/ns pangkat 3 sigma dalam kurung xi dikurang x pangkat 3. Yang data berkelompok rumusnya alpha 3 sama dengan 1/ns pangkat 3 sigma fi dalam kurung mi dikurang x pangkat 3. Artinya alpha 3 artinya derajat kemiringan, xi nilai data ke i, x nilai rata-rata hitung, fi frekuensi kelas ke i, mi nilai titik tengah kelas ke i, S simpangan baku, N banyaknya data. Itu semua artinya jika alpha 3 sama dengan 0,
distribusi data itu simetris. Jika alfa 3 kurang dari 0, distribusi data miring ke kiri. Jika alfa 3 lebih dari 0, maka distribusi data miring ke kanan. Dan yang terakhir ada rumus Boyle. Rumusnya yaitu alfa 3 sama dengan Q3 ditambah Q1 dikurang 2Q2 dibagi Q3 dikurang Q3. Penjelasannya, Q1 itu kuartil pertama, Q2 kuartil kedua, Q3 kuartil ketiga. Cara menentukan kemiringannya, yang pertama, jika Q3 dikurang Q2 sama dengan Q2 dikurang Q1, atau Q3 ditambah Q1 dikurang Q2 sama dengan 0, maka alfa sama dengan 0 dan distribusi datanya simetri. Yang kedua, jika Q1 sama dengan Q2, maka alfa sama dengan 1 dan distribusi datanya miring ke kanan. Yang ketiga, jika Q2 sama dengan Q3, maka alfa sama dengan min 1 dan distribusi datanya miring ke kiri. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nur Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Mutia Eka Pusparani. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mita Novela. Contoh soal di sini ada rumus A sama dengan A itu person sama dengan X modus per S simpangan baku, atau A sama dengan 3 median per S itu simpangan baku. Contoh soalnya diketahui data per urutnya 2, 3, 6, 7, 8, N-nya sama dengan 8. Ditanyanya mencari derajat kemiringan dengan person. Penyelesaiannya di sini 1 per N sama dengan 1 per 8 dalam kurung 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 plus 6 plus 7 plus 8 plus 8 sama dengan 5. Mediannya sama dengan 1 per 2. 3 plus 6 sama dengan 4,5. Modusnya sama dengan 3. Di sini standar deviasi diperoleh oleh variansinya S kuadrat X min X kuadrat per N min 1 sama dengan 2 min 5 pangkat 2 ditambah 3 min 5 pangkat 2 ditambah 3 min 5 pangkat 2 ditambah 3 min 5 pangkat 2 ditambah 6,5 pangkat 2 ditambah 7 min 5 pangkat 2 ditambah 8 min 5 pangkat 2 ditambah 8 min 5 pangkat 2 per 8 kurangin 1. Jadi kita hitung jumlahnya semua. Jadi jumlahnya min 3 pangkat 2 ditambah min 2 pangkat 2 ditambah min 2 pangkat 2 ditambah min 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 per 7. 8 kurangi 1 sama dengan 7. Jadi 9 plus 4 plus 4 plus 4 plus 1 plus 4 plus 9 plus 9 per 7. Dijumlahkan jadi 44 dibagi 7 sama dengan 6,285 sama dengan 6,29. Maka S-nya S pangkat 2 sama dengan 6,29 sama dengan 2,51. Jadi derajat kemiringan adalah A sama dengan mod per S sama dengan 5 kurangin 3 per 2,51 sama dengan 0 sama dengan 2 per 2,51 sama dengan 0,796 sama dengan 0,80. Dan A-nya mod median per S sama dengan 3 5 min 4,5 per 2,51 sama dengan 1,5 per 2,51 sama dengan 0,597 sama dengan 0,60. Karena A bertanda positif, maka distribusi data miring ke kanan adalah lebih besar dari 0. Yang kedua, momen. Contoh soal data tidak berkelompok, diketahuinya data terurut data terurutnya 2, 3, 3, 3, 6, 7, 8,8. Ditanyanya mencari derajat kemiringan dengan momen. Penyelesaiannya 1 per N sama dengan 1 per 8
2 plus 3 plus 3 plus 3 plus 6 plus 7 plus 8 plus 8 sama dengan 5. Standar deviasi diperoleh dari variansinya adalah S2 sama dengan X min X per N min 1. Caranya sama kayak yang contoh soal yang pertama. Setelah itu kita 2 min 5 pangkat 2 ditambah 3 min 5 pangkat 2 ditambah 3 min 5 pangkat 2 ditambah 3 min 5 pangkat 2 ditambah 6 min 5 pangkat 2 ditambah 7 min 5 pangkat 2 ditambah 8 min 5 pangkat 2 ditambah 8 min 5 pangkat 2 per 8 kurang 1 sama dengan kita jumlahin semua, jadi min 3 pangkat 2 ditambah min 2 pangkat 2 ditambah min 2 pangkat 2 ditambah min 2 pangkat 2 ditambah min 1 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 per 8 kurang 1 sama dengan 7. Kita jumlahin lagi, jadi 9 plus 4 plus 4 plus 4 plus 1 plus 4 plus 9 plus 9 per 7. Jadi 44 per 7 sama dengan 6,285 sama dengan 6,29. Maka S-nya S pangkat 2 sama dengan 6,29 sama dengan 2,511. Jadi tadi saya sudah menjelaskan contoh soalnya. Sekarang saya akan menjelaskan analisa ukuran penyebaran data menggunakan Microsoft Excel. 1. Analisa kemiringan distribusi data atau skewness. Skewness adalah derajat ketidaksimetrian suatu distribusi. Cara penulisan rumus skewness di Excel: square numbers 1, number 2, di mana number 1, number 2 berupa 255 argumen yang kita ingin hitung. Skewness-nya kita juga dapat menggunakan array tunggal atau referensi ke array, bukan argumen yang dipisahkan oleh koma. Yang kedua, analisa keruncingan distribusi data atau kurtosis. Kurtosis adalah derajat keruncingan suatu distribusi atau biasanya diukur dengan relatif terhadap distribusi normal. Cara penulisan rumus kurtosis di Excel: kurt atau number 1, number 2, di mana number 1, number 2 dapat berupa 1 min 255 argumen yang ingin dihitung kurtosisnya. Anda juga dapat menggunakan array tunggal atau referensi ke array, bukan argumen yang dipisahkan oleh koma. Yang ketiga, analisa ukuran penyebaran data. Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Yang F, cara membaca nilai kurtosis dan skewness. Apabila skewness menunjukkan simetri, maka dikatakan data membentuk distribusi normal. Apabila kemiringan distribusi data agak condong ke kanan, ditunjukkan dengan nilai skewness yang negatif. Selanjutnya, apabila kemiringan distribusi data condong, yang ditunjukkan bahwa nilai skewness positif. Apabila nilai SK sama dengan 0, maka menunjukkan data berdistribusi normal. SK-nya 0 kemiringan ke kanan, SK lebih besar daripada 0 kemiringan ke kiri. Sebagai contoh, jika diperoleh nilai SK sama dengan 0,807 adalah artinya merupakan nilai negatif. Akan tetapi tidak jauh dari nilai berarti data cenderung berdistribusi normal atau hampir normal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, nilai kurtosis diartikan sebagai keruncingan distribusi data. Semakin runcing nilai kurtosis yang menunjukkan data hampir mengumpul homogen. Akan tetapi apabila nilai kurtosis 0 menunjukkan data normal, dan apabila nilai kurtosis semakin kecil, maka menunjukkan data semakin tumpul atau semakin menyebar, dikatakan data tidak homogen. Jika nilai kurtosis dekat 0, maka data cenderung normal. Apabila nilai kurtosis negatif, berarti datanya tumpul atau cenderung melebar ke bawah. Sebaliknya, apabila nilai kurtosis positif, maka datanya bersifat runcing atau cenderung mengelompok atau homogen. Sebagai contoh misalnya, jika diketahui nilai Q sama dengan 1,06, maka nilai kurtosis positif yang lebih besar dari 0 dan cukup jauh dari 0. Oleh karena itu,
Dikatakan datanya cenderung runcing atau dengan kata lain cenderung homogeni. Yang G. Uji normalitas squeness dan kurtosis. Berikut ini beberapa cara yang umum pada pengelolaan data menggunakan SPSS dalam menguji normalitas data. Yang pertama, dengan melihat hasil nilai squeness kurtosis yang dapat melalui statistik deskriptif. Yang kedua, Kolmogorov Smirnov dengan pendekatan koreksi Liverforce. Yang ketiga, Kolmogorov Smirnov untuk satu sama. Jadi itu video dari kami dari kelompok 5 dari Minta Novela dan Nur Mutia. Maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.